Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dinanti Syefirni Zahra, Farhan Fadila, dan Rayhan Syaputra akan sedikit menjelaskan tentang motor tiga fasa. Nah, motor tiga fasa ini termasuk pada motor listrik jenis motor arus bolak-balik AC. Nah, motor arus AC ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sinkron dan induksi. Nah, di induksi ini juga sebenarnya ada yang satu fasa dan ada yang tiga fasa. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang motor sinkron tiga fasa dan juga motor induksi tiga fasa. Yang pertama yaitu motor sinkron. Kita apa sih yang dimaksud dengan motor sinkron itu? Motor sinkron adalah motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Nah, kemudian motor sinkron ini adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Lalu kita berlanjut pada konstruksi motor sinkronnya. Nah, sebenarnya bagian dasar dari sebuah motor sinkron itu ada dua, ada rotor dan juga ada statornya. Nah, perbedaan utamanya itu terdapat pada rotornya. eh, rotor antara motor sinkron dengan motor induksi. Nah, pada rotor motor sinkron ini memungkinkan kecepatan putaran yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Lalu statornya itu menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Lalu bagaimana prinsip kerja dari si motor sinkron ini? Nah, amortisor pada rotor itu menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat pensinkronan motor. Ketika kecepatan motor itu mencapai sekitar 97% dari beban RPM, nah si medan arus DC ini diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan dan rotor akan menarik langkah dan mensinkronisasi dengan medan flux yang berputar dalam motor. Maksudnya di dalam stator, maaf. Nah, motor ini akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau synchronous torsi. Nah, setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak lagi dapat ditingkatkan atau motor akan menjadi di luar kendali. Nah, kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor ini akan terjadi slip dan sinkronisasi akan diulang. Perlindungan saat dorongan harus disediakan. Nah, jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi, arus tinggi, dan memungkinkan kerusakan motor yang parah. Nah, jadi pada motor sinkron itu si stator dan rotornya itu memiliki suplai yang berbeda. Kalau pada stator, suplai listriknya itu bolak-balik atau AC. Nah, nanti lalu membangkitkan fluksi medan putar stator. Sedangkan pada medan rotor ini dibangkitkan oleh listrik searah atau DC. Nah, rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun, dikarenakan tidak adanya torka start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator dan medan rotor. Lalu bagaimana sih penggunaan motor AC sinkron ini? Motor ini memerlukan arus searah DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Kemudian, bagaimana sih karakteristik yang dimiliki oleh motor sinkron ini? Yang pertama, untuk membangkitkan fluksi dibutuhkan daya reaktif yang bersifat induktif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada motor sinkron, gaya gerak magnet dibangkitkan oleh arus medan DC. Pada belitan rotor, jika arus medan ini cukup, maka motor tidak membutuhkan suplai energi reaktif dari sisi stator
yang bersumber dari jaringan listrik, sehingga motor bekerja dengan faktor daya 1. Lalu yang ketiga, jika penguatan arus medan kurang, maka motor sinkron akan menarik daya reaktif yang bersifat induktif dari sisi stator, sehingga motor bekerja dengan faktor daya terbelakang atau lagging. Artinya, motor menjadi pembangkit daya reaktif yang bersifat induktif. Nah, keuntungan pemakaian dari motor sinkron itu yaitu pengaturan ketepatan serta kecepatan membuat sinkron motor atau motor sinkron sebagai pilihan yang ideal untuk proses industri tertentu dan penggerak untuk utama generator. Lalu, motor sinkron ini memiliki kecepatan atau karakteristik torsi yang cocok untuk penggerak langsung dari mesin bertenaga kuda yang besar beban RPM rendah seperti kompresor maju mundur. Lalu motor sinkron ini beroperasi pada faktor daya yang ditingkatkan. Dengan demikian, dapat meningkatkan faktor daya sistem secara keseluruhan dan menghilangkan atau mengurangi utilitas faktor daya. Peningkatan faktor daya ini juga mengurangi dropnya tegangan sistem dan dropnya tegangan pada terminal motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Dinanti, Raihan, dan saya Farhan akan menjelaskan motor induksi. Motor induksi. Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai selip antara medan stator dan medan rotor. Disebut motor induksi karena motor ini bekerja dengan adanya arus yang terinduksi sebagai akibat dari adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh arus stator. Bagian dasar motor. Konstruksi motor induksi secara detail terdiri dari atas dua bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang diam, terdiri badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar, terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. Konstruksi motor induksi tidak ada bagian rotor yang bersentuhan dengan bagian stator, karena dalam motor induksi tidak ada komutator dan sikat arang. Kerja. Saat sudut 00 titik arus I1 bernilai positif, sedangkan arus I2 dan arus I3 bernilai negatif. Dalam hal ini belitan V2, U1, dan W2 bertanda silang, harus meninggalkan pembaca. Dan belitan V1, U2, dan W1 bertanda titik, arus listrik menuju pembaca. Terbentuk flux magnet pada garis horizontal sudut 00, kutub S, south, selatan, dan kutub N, north, atau utara. Saat sudut 1200, arus I2 bernilai positif, sedangkan arus I1 dan arus I3 bernilai negatif. Dalam hal ini, belitan W2, V1, dan U2 bertanda silang, arus meninggalkan pembaca, dan kawat W1, V2, dan U1 bertanda titik, arus menunjuk pembaca. Garis flux magnet kutub S dan N bergeser 1200 dari posisi awal. Saat sudut 2400, arus I3 bernilai positif dan I1 dan I2 bernilai negatif. Belitan U2, W1, dan V2 bertanda silang, arus meninggalkan pembaca. Dan kawat U1, W2, dan V1 bertanda titik, arus menuju pembaca. Garis flux magnet kutub S dan N bergeser 1200 dari posisi kedua. Saat sudut 3600 derajat, posisi ini sama dengan saat sudut 00, di mana kutub S dan N kembali ke posisi awal sekali. Dari keempat kondisi di atas, saat sudut 00, 1200 derajat, 2400 derajat, dan 3600 derajat, dapat dijelaskan terbentuknya medan putar pada stator. Medan magnet berputar, stator akan memotong belitan rotor. Kecepatan medan putar stator ini sering disebut kecepatan sinkron. Tidak dapat diamati dengan alat ukur, tetapi dapat dihitung secara teoritis, yaitu dengan menggunakan rumus NS sama dengan F kali S120 per P sama dengan satuannya RPM. Karakteristik motor induksi. Yang pertama, sinkronius. Motor AC digunakan untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Yang kedua, rotasi dari sinkronius motor dibentuk oleh rangkaian fase dari 3 fasa
AC yang diterapkan ke stator motor, seperti dengan 3 fasa motor induksi rotasi. Synchronous motor dapat mengubah dengan membalik tiap 2 stator penunjuk. Yang keempat, polaritas rotor tidak berpengaruh pada rotasi. Yang kelima, synchronous motor seringkali langsung digabungkan ke beban dan dapat berbagi sebuah poros bersama dan bantalan dengan beban. Yang keenam, synchronous motor yang besar biasanya disebut dengan across the line. Yang ketujuh, kadang-kadang metode mengurangi tegangan seperti auto transformer atau bagian yang berliku dapat digunakan. Sebuah motor sinkron seperti namanya berjalan pada kondisi stabil pada kecepatan tetap tersebut disebut kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron bergantung pada A frekuensi tegangan dan B jumlah kutub dalam mesin. Dengan kata lain, kecepatan motor sinkron independen dari beban selama beban dalam kemampuan motor. Jika beban melebihi torsi maksimum yang dapat dikembangkan oleh motor berhenti dan rotasi dan torsi rata-rata yang dikembalikan adalah 0. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri dengan kapasitas yang besar. Cara kerjanya, listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Penemuan motor induksi telah secara permanen mengubah jalannya peradaban manusia. Nah, ini ada motor berusia 100 tahun yang ditemukan oleh ilmuwan hebat Nikola Tesla ini adalah jenis motor yang paling umum, bahkan sampai sekarang. Padahal, sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Mari masuk ke cara kerja motor induksi, atau lebih tepatnya ke dalam pemikiran jenius Nikola Tesla. Motor induksi memiliki 2 bagian utama, stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koil dan 3 fasa masukan daya AC diberikan padanya. Gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati belitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. RMF inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga pirantinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan. Di sini, 3 koil terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, EMF akan diinduksi di dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop, dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti pada kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar, yang dihubungkan singkat oleh end ring. Sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah, motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi terisolasi dimasukkan di dalam rotor.
Potongan besi kecil tersebut memastikan hilangnya arus eddy ada pada titik minimum. Bisa Anda lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self-starting. Seperti yang Anda lihat, medan magnet dan rotor berputar. Tapi seberapa cepat rotornya berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat ke kasus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena kenyataan bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada EMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Sekarang, mari kita pahami mengapa motor induksi menguasai dunia industri dan domestik. Perlu Anda ketahui bahwa motor induksi tidak memerlukan magnet permanen. Motor induksi bahkan tidak memiliki brush atau sikat, cincin komutator, atau sensor posisi seperti mesin listrik lainnya. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan yang paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya masukan. Untuk memahaminya dengan benar, mari kita lihat sekali lagi tentang pengaturan koil sederhana. Kita tahu bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMF sebanding dengan frekuensi daya masukan. Karena rotor selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMF, kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip dasar inverter atau variable frequency drive, seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapan pada lift, derek, dan bahkan di mobil listrik. Karena band motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan. Nah, itu keunggulan dari motor induksi yang bisa diatur kecepatannya oleh... Benda menarik lainnya dari motor induksi adalah ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ia juga bisa berfungsi seperti generator. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa kecepatan RMF selalu lebih pelan dari kecepatan rotor. Kami yakin kini Anda telah memahami dengan jelas tentang prinsip-prinsip operasi cerdik di balik motor induksi, dan juga mengapa hal tersebut masih menguasai dunia domestik dan industri. Kami harap Anda bisa mendukung kami di patreon.com, sehingga kami bisa mengalih suarakan semua video bahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, akan timbul medan putar dengan kecepatan seperti rumus berikut. NS itu sinkron, kecepatan sinkron 120 F per P, di mana NS sama dengan kecepatan putar, F frekuensi sumber, P sama dengan pol atau kutub motor. Konstruksi motor induksi terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator adalah bagian pada motor yang diam, terdiri dari badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor adalah bagian motor yang berputar, terdiri atas rotor sangkar dan poros rotor. Konstruksi motor induksi tidak ada bagian rotor yang bersentuhan dengan bagian stator, karena dalam motor induksi tidak ada komutator dan sikat arang. Rumus menghitung daya input. Daya input sama dengan akar 3 kali tegangan kali arus kali cos P atau faktor kerja. Jenis motor induksi 3 fasa sangkar tupai. Penampang motor sangkar tupai memiliki konstruksi yang sederhana.
Inti stator pada motor sangkar tupai 3 fasa terbuat dari lapisan-lapisan plat baja beralur yang didukung dalam rangka stator yang terbuat dari besi tuang atau plat baja yang difabrikasi. Lilitan-lilitan kumparan stator diletakkan dalam alur stator yang terpisah 120 derajat listrik. Motor induksi 3 fasa rotor belitan. Motor rotor belitan atau motor cincin slip berbeda dengan motor sangkar tupai dalam hal konstruksi rotornya. Seperti namanya, rotor dililit dengan lilitan terisolasi serupa dengan lilitan stator. Lilitan fasa rotor dihubungkan secara bintang dan masing-masing fasa ujung terbuka yang dikeluarkan ke cincin slip yang terpasang pada poros rotor. Putaran motor induksi. Motor induksi memiliki dua arah putaran motor, yaitu putaran searah jarum jam atau ke kanan dan putaran berlawanan jarum jam atau ke kiri yang dilihat dari poros motornya. Putaran arah jarum jam ke kanan didapat dengan cara menghubungkan L1 ke terminal U, L2 ke terminal I, dan L3 ke terminal W. Sedangkan putaran arah yang berlawanan dengan jarum jam atau ke kiri didapat dengan menukarkan salah satu dari kedua kabel pasa, misalkan L1 ke terminal U, L2 ke terminal W, dan L3 ke terminal V. Selanjutnya ada perbedaan kecepatan antara medan putar stator dengan rotor tergantung pada besarnya beban dari motor tersebut. Perbedaan putaran ini disebut dengan slip, yang dinyatakan dalam persen. Harga slip selalu berubah-ubah, tergantung beban yang dipukul, yaitu dari 100% saat start sampai 0% saat diam. Selanjutnya torsi. Torsi adalah kekuatan yang menghasilkan rotasi. Hal ini menyebabkan objek untuk berputar. Rumus untuk menghitung torsi sebagai berikut. Selanjutnya ada efisiensi motor. Efisiensi motor adalah perbandingan antara daya keluaran motor induksi dengan daya masukan motor induksi, yaitu dilihat pada persamaan N sama dengan daya output motor induksi per daya input motor induksi dikali 100%. Contoh rangkaian untuk motor induksi 3 fasa. Selanjutnya, hubungan segitiga. Hubungan segitiga terbentuk bila dilakukan penyatuan masing-masing ujung kumparan stator berbeda jenis dari dua buah kumparan stator yang berlainan. Sedangkan masing-masing titik simpul dihubungkan dengan masing-masing fasa dari sumber tenaga listrik 3 fasa. Selanjutnya ada hubungan bintang. Hubungan bintang terbentuk bila dilakukan penyatuan masing-masing ujung kumparan stator sejenis dari ketiga kumparan stator, sedangkan ketiga ujung lainnya dihubungkan dengan masing-masing fasa dari sumber tenaga listrik 3 fasa. Kelebihan motor induksi 3 fasa yaitu bentuknya yang sederhana dengan konstruksi yang cukup kuat, biayanya murah dan dapat diandalkan, efisiensinya yang tinggi, dan pada keadaan normal tidak memerlukan sikat, sehingga rugi-rugi gesekan dapat dikurangi. Terakhir, perawatan yang minimum. Namun ada juga kelemahan pada motor induksi 3 fasa. Yang pertama, pengaturan kecepatannya berpengaruh pada efisiensinya. Kedua, kecepatan akan berkurang jika bebannya bertambah. Yang ketiga, kopel mulanya lebih rendah daripada mesin arus searah paralel.